Inilah penampakan kehancuran di Israel Selatan setelah rudal-rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal pada Selasa pagi. Tampak gedung berlantai 7 hancur di bagian depan. Selain itu, sejumlah mobil yang terparkir di depannya juga mengalami rusak berat. Mobil-mobil ambulans berada di sekitar lokasi dengan puluhan petugas penyelamat mencari korban selamat untuk segera dievakuasi. Dilaporkan 4 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Komandan Polisi Distrik Selatan Haim Pubil mengatakan korban meninggal karena serangan langsung rudal Iran di Be'er Sheva. Polisi mengatakan 3 gedung terkena serangan dan pencarian tim penyelamat memakan waktu beberapa jam. Israel segera mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk berlindung setelah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran pada Selasa subuh. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan serangan ini akan berakhir jika Israel menghentikan serangan udara mereka. Militer Iran melakukan serangan rudal yang menyasar Israel Selatan pada Selasa 24 Juni 2025 dini hari waktu setempat. Serangan itu menyebabkan 4 warga sipil tewas di Be'er Sheva, Israel Selatan. Gempuran Iran terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh antara Israel dan Iran. sistema de כלל sistema de שפה בזירה, כלל הנפגעים שיעשו כולם. Baru 3 menit yang lalu, sirine peringatan serangan udara kembali memekakkan telinga di seluruh Israel. Namun, bagi ratusan warga, peringatan kali ini datang terlalu terlambat. Serangan dahsyat yang diyakini sebagai yang ke-22 kalinya dilancarkan oleh Iran dalam beberapa minggu terakhir. Menghantam sejumlah titik di Israel dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, merenggut nyawa ratusan orang dalam sekejap. Laporan awal yang masih sangat simpang siur dan belum terverifikasi sepenuhnya menyebutkan bahwa beberapa rudal dengan daya ledak besar menghantam wilayah padat penduduk di Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon. Saksi mata menggambarkan suara ledakan yang menggelegar dan guncangan hebat yang terasa di seluruh kota. Kepulan asap hitam pekat dan kobaran api terlihat membubung tinggi di beberapa lokasi yang menjadi sasaran. Dalam sebuah serangan yang mengejutkan dan terkoordinasi, rudal-rudal Iran menghantam kota Tel Aviv tepat tengah malam tadi. Serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan yang sudah memuncak di antara kedua negara. Militer Israel
belum mengeluarkan pernyataan resmi yang merinci skala serangan atau jenis rudal yang digunakan. Namun, sumber-sumber keamanan mengindikasikan bahwa ini adalah salah satu serangan rudal terbesar yang pernah dilancarkan Iran langsung ke Tel Aviv pada serangan gelombang ke-22 ini. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya retorika agresif dari kedua belah pihak. Sebelumnya, Iran telah bersumpah akan membalas setiap tindakan yang dianggap sebagai agresi terhadap kepentingannya di kawasan. Sementara itu, Israel telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan militer guna menetralisir ancaman dari Iran. Analis politik dan militer global memandang serangan tengah malam ini sebagai titik balik yang berbahaya. Risiko konflik regional yang lebih luas kini menjadi lebih nyata. Tel Aviv kini berada dalam kondisi siaga tinggi dengan pasukan keamanan dikerahkan di seluruh kota. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Tim penyelamat dan petugas medis bergegas menuju lokasi-lokasi yang terkena dampak, namun tantangan yang dihadapi sangat besar. Reruntuhan bangunan dan puing-puing berserakan di mana-mana, mempersulit upaya pencarian dan penyelamatan korban. Jumlah korban jiwa diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan upaya evakuasi. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel mengenai jumlah pasti korban atau jenis rudal yang digunakan dalam serangan kali ini. Namun, skala kehancuran yang dilaporkan mengindikasikan bahwa Iran mungkin telah menggunakan jenis senjata yang lebih canggih atau meningkatkan intensitas serangannya secara signifikan. Serangan ke-22 dalam waktu singkat ini menunjukkan eskalasi konflik yang sangat mengkhawatirkan antara Iran dan Israel. Kegagalan sistem peringatan dini untuk memberikan waktu yang cukup bagi warga untuk berlindung menjadi sorotan utama dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pertahanan udara Israel dalam menghadapi gelombang serangan yang begitu cepat dan dahsyat. Would collaborate and work together and perform scientific research for the future of mankind. That's what we do here at the Weizmann Institute, and I hope there'll come a day where we'll be able to do it together with our Irani scientists. Komunitas internasional sekali lagi menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun, dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dalam waktu singkat, prospek deeskalasi tampak semakin suram. Dunia kini menunggu dengan tegang respons Israel terhadap serangan yang mematikan ini dan khawatir akan terjadinya babak baru dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Laporan ini masih dalam tahap awal dan informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Namun, satu hal yang pasti, serangan terbaru ini telah meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Israel dan semakin memperburuk stabilitas di kawasan Timur Tengah.
jalan sunyi jalan sunyi. Jalan sunyi, pejalan sunyi ono. Tapi nek dalan yo. Nek dalan sunyi kan Jawa to kuwi, bahasa Jawa. D karo J tok bedane. Jalan tikus, jalur tikus lho ono. Dalan Bahasa Jawa. Dalan kan bahasa Jawa. Iki. Pejalan sunyi nggonku. Apa? Nggonku. Jalan sunyi. Delok dal pejalan sunyi. Ini tuh. Berarti yang rintangan itu ini sampai gula balik yang blender berarti itu. Tapi videonya video robot aku kuwi. Matu suara robot. Paketan tuku aku. Sing paketan channelku piro papat. Setahun 970. Hah? Setahun. Sampeyan iki nyoba tuku insut iki piye padha wae gak cek akeh ya. Kan pernah nyoba deh gak. Sampai saiki saya paketan tau. Setahun aku. Mesti 120. iya akeh ya cara program. Penak to. Banyak apa jeneng aplikasi sing apik-apik kuwi. Makanya aku nulis apa-apa kan ngaku kuwi.